Dan saya temui mereka bukan untuk selfie dan diposting di pagi hari. Bukan. Saya bukan lari-lari untuk posting foto. Iya. Saya lagi mendengarkan suara mereka. Ya, jumpa lagi di konten saya. Koalisi Perubahan sepertinya semakin keras menyerang Presiden Jokowi dan Ganjar Pranowo. Ya, hal itu bisa dilihat dari pidato Anies Baswedan yang mengaku kalau dirinya adu lari keliling RI dengan Ganjar, ini pasti kalah. Tapi kalau adu gagasan, maka dia ini siap. Lah sekarang emang gagasan apa yang selama ini telah berhasil dilakukan oleh Anies Baswedan? Gagasan soal OKOC, terus apalagi gagasan soal rumah DP 0 rupiah, terus apalagi gagasan menolak reklamasi. Semua itu kan cuma sebatas gagasan, tapi realisasinya bagaimana? Nol. Ya sekarang saya tanya deh, di mana program OKOC yang digagas oleh Anies Baswedan? Tidak ada kan? Semuanya itu bangkrut dan banyak yang tutup. Terus bagaimana juga dengan gagasan program rumah DP 0 rupiah? Gagal juga kan? Dari 200 ribuan lebih target rumah yang dibangun ya, realisasinya itu hanya sekitar 1%. Coba bayangkan saja, cuma 1%. Nah kemudian gagasan soal menolak reklamasi. Terus sekarang ini faktanya bagaimana? Faktanya reklamasi itu terus berjalan. Malah Anies Baswedan ini memberikan izin lebih dari 1000 IMB di Pulau Reklamasi. Bahkan Anies Baswedan juga diketahui telah memberikan izin baru untuk reklamasi di kawasan pantai Ancol. Coba bayangkan saja, apakah semuanya itu gagasan? Nah, jadi yang ingin saya tanyakan lagi adalah gagasan seperti apa yang dimaksud oleh Anies Baswedan? Dan melihat perkembangan politik baru-baru ini ya, Demokrat ini telah menyatakan bila Juni nanti masih belum ada deklarasi kepastian soal cawapres, maka Demokrat ini akan pikir opsi lain. Nah, biar tidak salah, berikut ini saya kutip statement dari Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Sedang kita pelajari dan memang kami menargetkan bulan Juni akan ada deklarasi. Kalau bulan Juni tak akan ada deklarasi, maka akan sulit buat partai-partai pendukung seperti Nasdem, PKS, dan Demokrat. Ya, artinya bahwa kemungkinan opsi lain juga akan dipikirkan. Begitu kata Ketua Bapilu Partai Demokrat, Andi Arief. Jadi statement itu ya disampaikan oleh Andi Arief setelah ada pertemuan antara Prabowo Subianto dengan SB di Pacitan beberapa hari yang lalu. Nah, di lain sisi, PKS juga mengaku bahwa koalisi perubahan saat ini masih solid. Ya, kalau saya sih gak percaya sama sekali dengan PKS ini. Justru kalau PKS mengaku koalisi perubahan masih solid, artinya di dalam ini memang sedang ada masalah. Ya, tapi biar lebih jelas ya, berikut ini saya kutip statement dari juru bicara PKS Muhammad Khalid. Sejauh ini sih baik-baik saja komunikasinya, tidak ada pesan ancaman. Mas AHY, Pak Saiku, dan Bang Surya sangat bagus, kompak dan solid. Begitu kata Muhammad Khalid, juru bicara PKS. Nah, tapi pendapat yang berbeda justru ini disampaikan oleh Partai Nasdem. Jadi ketika Demokrat ini menyatakan akan berpikir soal opsi lain, Nasdem ini seakan-akan memberikan warning agar Demokrat ini tidak membuat gaduh koalisi. Ya jujur saja ya, kasihan sekali saya melihat tingkah laku para elit koalisi perubahan ini. Sepertinya ya, mereka ini masih punya masalah di internal dan itu belum mendapatkan solusinya. Apalagi jika melihat hasil survei dari Litbang Kompas yang terbaru ini ya, dijelaskan bahwa elektabilitas Partai Nasdem dan Partai Demokrat ini semakin menurun. Kasihan sekali kan? Bahkan penurunan elektabilitas itu bukan hanya dialami oleh Partai Demokrat dan Nasdem, namun elektabilitas Partai Keadilan Sejahtera atau PKS ini juga mengalami penurunan alias ambruk.
Coba bayangkan saja, semua partai koalisi perubahan elektabilitasnya ini anjlok. Jadi Demokrat yang semula 8,7% turun menjadi 8% saja suaranya. Kemudian elektabilitas Nasdem yang semula 7,3% turun menjadi 6,3%. Nah, kemudian yang terakhir ini adalah PKS yang semula elektabilitasnya berada di angka 4,8%, kini PKS turun menjadi hanya 3,8%. Nah, melihat dinamika politik yang seperti ini ya, mungkinkah koalisi perubahan akan segera bubar barisan? Ya, kalau itu yang terjadi, maka jelas posisi Anies Baswedan akan semakin mengkhawatirkan. Nah, mengkhawatirkan karena apa? Ya, karena dia ini bisa terancam gagal untuk maju di Pilpres 2024. Dan bisa jadi langkah yang diambil Demokrat tersebut juga lantaran memang tidak ada kepastian AHY untuk menjadi cawapres mendampingi Anies Baswedan. Makanya muncul deadline. Apabila Juni nanti masih belum ada deklarasi soal cawapres, maka Demokrat akan memikirkan opsi lain. Ya, tapi kalau menurut saya, langkah itu memang cukup realistis bagi Partai Demokrat. Ya, sekarang bayangkan saja, daripada tidak ada kepastian untuk cawapres, ya lebih baik pindah kapal kan? Lagian kalau dihitung-hitung ya, kemungkinan Anies kalah ini di putaran pertama itu jauh lebih besar daripada dua kandidat capres lainnya, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Dan semua hasil riset tersebut dapat dilihat berdasarkan rilis dari beberapa lembaga survei yang kredibel, misalnya Poltreking, SMRC, Carta Politika, Litbang Kompas, dan beberapa lembaga survei-survei lainnya. Nah, dari sekian banyak lembaga survei yang merilis hasil elektabilitas bakal calon presiden, diketahui bahwa nama Anies Baswedan itu selalu berada di posisi paling bawah. Bahkan elektabilitas Anies Baswedan ini terus saja mengalami penurunan. Jadi kalau saya perhatikan, Anies Baswedan ini hanya unggul melalui polling suara di media sosial Twitter. Ya maklumlah, kan media sosial ini banyak dikuasai oleh buzzer PKS. Dan itu telah diakui sendiri. Nah, dari sini diketahui, jadi daripada Demokrat ini mendukung Anies dan AHY tidak mendapatkan tiket cawapres, ya mendingan Demokrat gabung koalisi dengan Partai Gerindra lah. Dan jika benar nanti Demokrat ini berkoalisi dengan Partai Gerindra, maka Anies Baswedan dapat dipastikan akan gagal maju sebagai capres. Ya maklum saja, sudah 10 tahun lamanya Partai Demokrat ini puasa karena menjadi oposisi. Mungkin saja Demokrat ini sudah tidak tahan ingin menikmati kekuasaan. Ya coba bayangkan saja 10 tahun menjadi oposisi itu berat, bos. Dan bisa jadi PKS juga nanti akan ikut bergabung dengan Partai Gerindra. Tidak ada yang tidak mungkin. Nah, kalau benar itu yang terjadi nanti, lantas bagaimana dengan nasib Partai Nasdem? Ya, otomatis Nasdem ini akan ditinggal sendirian lah. Dan kalau benar seperti itu kondisinya, maka kemungkinan yang berkompetisi di pemilu 2024 nanti hanya ada dua kandidat, yaitu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Nah, sementara mungkin Anies Baswedan ini hanya bisa menangis dan meratapi kenyataan. Dan sekarang tinggal publik saja yang menilai siapakah calon presiden yang terbaik di antara kandidat yang ada. Apakah itu Ganjar Pranowo atau Prabowo Subianto? Ya, silakan berikan komentarnya di bawah. Ya, saya pikir itu. Tidak lupa saya ingatkan, jaga terus NKRI. Terima kasih buat yang sudah like dan menonton video ini dari awal hingga akhir. Dan sampai jumpa di episode Okidum selanjutnya.